Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muharam, NPM 025123 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang protokol dan algoritma routing. Nah, tapi sebelum ke materinya, kita ulas kembali mengenai routing dalam jaringan komputer. Jadi routing itu atau yang dikenal juga dengan perutuhan adalah proses pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu titik dalam jaringan ke titik lainnya. Fungsi utama dari routing sendiri itu yaitu menghubungkan jaringan, menentukan jalur, dan juga mengoptimalkan lalu lintas jaringan. Cara kerjanya yaitu proses routing melibatkan perangkat yang disebut router. Nanti router ini akan menerima paket data dan memeriksa alamat tujuannya. Berdasarkan informasi yang dimilikinya tentang topologi jaringan, router akan memilih jalur terbaik untuk meneruskan paket tersebut. Terus mengapa router itu penting? Routing itu penting ya, karena routing itu adalah Jadi karena routing itu penting karena fondasi dari internet ya. Routing itu penting karena kalau nggak ada routing, nggak akan ada yang namanya internet. Ya. Terus di dalam routing sendiri itu ada yang dinamakan protokol routing. Nah, mari kita masuk. Jadi apa itu protokol routing? Protokol routing yaitu seperangkat aturan yang digunakan oleh router untuk berkomunikasi dan berbagi informasi tentang jaringan. Terus protokol routing ini kenapa bisa penting sih? Apa emang penting sepenting itu kah pakai protokol? Nah, jadi alasan mengapa protokol routing itu penting, yang pertama itu adalah otonomi. Otonomi ini kan secara bahasa dia tuh pemberian kekuasaan gitu terhadap suatu daerah. Nah, di protokol routing ini juga memungkinkan jaringan untuk mengonfigurasi dirinya sendiri secara otomatis. Jadi si topologi jaringan ini bisa mengatur dirinya sendiri tanpa kita setting secara manual. Terus juga di situ bisa menambah efisiensi. Protokol routing membantu memilih jalur yang paling efisien untuk mengirimkan data sehingga mengurangi latensi atau keterlambatan dan meningkatkan throughput atau nilai pengiriman data. Selanjutnya itu ada keandalan. Protokol routing ini dapat mendeteksi dan merespon perubahan dalam topologi jaringan seperti ketika link atau router gagal. Nah, di sini ada jenis-jenis protokol routing. Protokol routing dibagi menjadi 3 dasar ya, guys. Ada yang pertama ada skala atau jangkauan, yang kedua ada cara kerjanya, yang ketiga ada kelasnya. Jenis-jenis protokol routing pertama yaitu berdasarkan skala atau jangkauan. Ini dibagi 2. Yang pertama itu ada IGP, yang kedua ada EGP. Nah, untuk IGP itu Interior Gateway Protocol. Maksudnya yaitu protokol routing yang digunakan di dalam sebuah sistem otonomi atau AS atau yang disebut autonomy system. Sistem otonom ini adalah jaringan yang berada di bawah satu manajemen tunggal seperti jaringan perusahaan atau ISP, ya, Internet Service Provider. Terus dalam protokol IGP juga ada beberapa macam. Yang pertama itu ada RIP, ada OSPF, ada AIGRP. Ya, yang pertama ada RIP atau RIP, yaitu Routing Information Protocol. Protokol ini merupakan protokol jenis distant vector. Protokol ini termasuk protokol yang sederhana sehingga mudah dikonfigurasi dan diimplementasikan. Hanya saja skalabilitasnya rendah, lambat, dan tidak mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Cara kerjanya, setiap router secara berkala mengirimkan tabel routing ke semua tetangga. Tabel ini berisi informasi tentang jarak dalam hop ke berbagai tujuan. Router kemudian memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari tetangganya. Selanjutnya ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Jadi protokol ini merupakan protokol jenis link state dengan sistem yang lebih canggih. OSPF memiliki skalabilitas tinggi, lebih cepat, mendukung VLSM, dan menawarkan fitur-fitur canggih seperti area, summary, dan authentication. Hanya saja lebih kompleks dibanding RIP yang tadi. Cara kerjanya yaitu setiap router mengirimkan informasi tentang status linknya, misal biaya link ke semua router di dalam area. Router kemudian membangun database topologi lengkap
dan menghitung jalur terpendek ke semua tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Selanjutnya itu ada EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, protokol ini merupakan protokol gabungan dari Distant Vector dan Link State atau yang disebut hibrida. Protokol ini lebih canggih dibanding OSPF karena mendukung fitur-fitur yang lebih canggih dengan skalabilitas yang tinggi dan juga cepat dalam konvergensi. Protokol ini hanya dapat digunakan pada router Cisco. Nah, jadi salah satu kelemahannya ya router ini tidak bisa digunakan di yang lain karena harus menggunakan Cisco. EIGRP merupakan menggunakan konsep dual pada cara kerjanya gitu. Jadi dispushing update algorithm untuk menghitung jalur terpendeknya. EIGRP itu mendukung fitur-fitur seperti penyeimbangan beban dan metrik yang fleksibel. Selanjutnya yaitu ada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, jadi protokol ini tuh protokol yang digunakan untuk menghubungkan beberapa sistem otonom. EGP bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik antar AS. Kalau yang tadi kan dia IGP di dalam sistem otonom. Nah, kalau ini yang EGP ini dia menghubungkan antara beberapa sistem otonom. Jadi istilah lainnya kayak negara 1 sama negara 2 tuh bisa dihubungkan. Nah, itu fungsi dari RGP. Di EGP ini tuh dia ada contohnya yaitu BGP yang biasanya dipakai. Nah, BGP itu apa? BGP itu Border Gateway Protocol. Protokol ini merupakan protokol jenis path vector. Protokol ini memiliki skalabilitas yang sangat tinggi serta mendukung berbagai kebijakan routing yang kompleks. Protokol ini merupakan protokol standar dalam internet. Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan, tentunya akan membuat konfigurasi yang semakin kompleks. Cara kerjanya dari protokol BGP ini yaitu nanti setiap router mengirimkan informasi tentang status linknya, misalnya biaya link ke semua router di dalam area. Jadi router membangun database topologi lengkap dan menghitung jalur terpendek semua tujuan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis protokol routing berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerja ini dibagi dua. Yang pertama ada distant vector, selanjutnya ada link state. Nah, salah satu jenis algoritma routing yang digunakan untuk menghitung jarak itu pakai distant vector. Kalau yang link state itu dia menghitung jalur terpendek ke semua tujuan berdasarkan informasi status link dari semua router dalam jaringan. Yang ketiga ada jenis protokol routing berdasarkan kelasnya. Ada kelas full, ada classless. Nah, kelas full addressing adalah sistem pengalamatan IP yang membagi ruang alamat IP menjadi beberapa kelas. Setiap kelas memiliki ukuran yang berbeda dan menentukan jumlah jaringan dan host yang dapat dialamatkan. Sistem ini terbilang sederhana sehingga mudah untuk dipahami, namun sistem ini dapat mengakibatkan pemborosan alamat, keterbatasan alamat, dan juga kurangnya fleksibilitas. Kalau yang classless addressing itu sistem pengalamatan IP yang sistemnya lebih fleksibel dibanding classful addressing. Komponen utamanya yaitu ada prefix yaitu untuk menentukan IP jaringan. Selanjutnya yaitu ada host untuk menempat IP host jaringan. Sistem ini lebih fleksibel untuk jaringan yang luas serta dapat mengurangi pemborosan IP. Namun, sistem ini memiliki struktur yang kompleks sehingga butuh waktu untuk memahaminya. Nah, kalau yang ada protokol itu tidak mungkin lepas dari yang namanya algoritma routing. Terus, algoritma routing jelas penting. Jadi, bagaimana kurir dapat mengirimkan paket kalau routernya saja tidak ada. Jadi, rutenya tuh nggak ada, ya gimana mau dikirimkan kan datanya. Nah, jadi algoritma routing itu apa? Jadi algoritma routing adalah otak dibalik pemilihan jalur yang akan dilalui oleh paket data dalam jaringan. Algoritma ini menentukan rute mana yang paling efisien untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, bandwidth, dan keadaan link. Jenis-jenis algoritma routing ini dibagi dua kategori. Yang pertama ada kategori adaptif dan juga kategori non-adaptif. Untuk kategori adaptif
algoritma ini mampu menyesuaikan rute secara dinamis. Seperti namanya, adaptif, yang dapat menyesuaikan rutenya secara dinamis. Jadi dia adaptif berdasarkan perubahan kondisi jaringan. Jika ada link yang mengalami gangguan atau beban lalu lintas meningkat, algoritma ini akan mencari rute alternatif. Nah, jenis-jenis algoritma routing yang termasuk ke dalam kategori adaptif. Yang pertama ada distance vector, yang kedua ada link state. Nah, kalau distance vector ini algoritma routing yang bekerja dengan cara setiap router secara berkala mengirimkan tabel routernya ke semua tetangganya kayak yang tadi dijelaskan. Tabel ini berisi informasi tentang jarak, biasanya diukur dalam jumlah hop atau loncatan ke berbagai tujuan jaringan yang diketahui oleh router tersebut. Cara kerjanya, setiap router mengirimkan informasi jarak atau hop count ke semua tetangganya. Contoh protokol yang menggunakan algoritma ini yaitu adalah RAP. Terus algoritma ini tuh mudah untuk diimplementasikan, namun butuh waktu yang lama untuk dapat kembali stabil apabila terjadi perubahan topologi jaringan. Algoritma ini memungkinkan terjadinya routing loop. Skalabilitasnya pun terbatas, yang mana tidak cocok untuk jaringan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu ada link state, yaitu algoritma routing yang lebih canggih dibanding distance vector. Algoritma ini menghitung jalur terpendek ke semua tujuan jaringan berdasarkan informasi status link dari semua router dalam jaringan. Cara kerjanya, setiap router mengirimkan informasi status link kepada semua router dalam jaringan. Contoh protokol yang menggunakan algoritma ini adalah OSPF. Cepatnya algoritma ini mencapai titik stabil merupakan salah satu keunggulannya. Lebih tahan terhadap looping dan juga memiliki skalabilitas yang tinggi, membuat algoritma ini cocok untuk jaringan besar. Di samping itu, algoritma ini memerlukan perhitungan yang lebih rumit serta beban prosesor yang lebih tinggi. Nah, di sini masuk ke kategori non-adaptif. Algoritma ini tidak memerlukan penyesuaian rute secara otomatis. Rute ditentukan secara statis oleh administrator jaringan dan tidak berubah kecuali tidak ada konfigurasi manual. Jadi yang konfigurasi adaptif non-adaptif ini harus disetting ulang oleh administrator untuk mengonfigurasi rute-rute yang sudah ada. Di sini ada yang sering dipakai itu flooding, kategori non-adaptif. Flooding itu apa? Jadi flooding adalah sebuah teknik routing sederhana yang dimana setiap paket data akan diterima oleh sebuah router, akan diteruskan ke semua antarmuka keluar atau link yang tersedia, kecuali antarmuka yang menerima paket tersebut. Setiap paket yang diterima oleh router akan dikirimkan ke semua interface kecuali interface asal. Jadi semua link yang semua interface yang terhubung dengan jaringan tersebut akan menerima datanya gitu. Cuman metode ini tuh sederhana, cuman kurang efisien karena dapat menyebabkan duplikasi paket. Kan jadi semuanya dapat tuh. Nah, nanti bisa ada duplikasi yang terkirim, misalnya kayak dari satu perangkat udah menerima, dia dikirim lagi oleh perangkat yang lain. Baik, kesimpulannya, kalau routing itu adalah proses meneruskan paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Protokol routing adalah seperangkat aturannya dan prosedur yang digunakan oleh router untuk membuat keputusan routing. Sedangkan algoritma routing adalah metode perhitungan yang digunakan dalam protokol routing untuk menentukan jalur terbaik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga materi tadi dapat memberikan pencerahan mengenai protokol routing dan juga algoritma routing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.